Amerika masuk, belum banyak. Eropa, masih lihat-lihat. Tapi dua negara ini, udah tancap gas di IKN. Korea Selatan dan Cina dominasi investasi di IKN Nusantara. Nilainya puluhan triliun. Proyeknya nyata. Gedungnya akan mulai dibangun. Pertanyaannya, ini peluang emas atau kita kebanyakan ngasih karpet merah ke asing? Di video ini kita bedah tuntas datanya, proyeknya, dan dampaknya. Perusahaan penanaman modal asing PMA asal Korea Selatan, PT Dian Jaya Indonesia, segera membangun apartemen dan hotel di Ibu Kota Nusantara IKN. Proyek tersebut akan dilaksanakan di lokasi WP Kawasan Inti Pusat Pemerintahan KIPP, Sub WP 1B. Adapun PT Dian Jaya Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang hadir dalam acara kick-off konstruksi proyek kawasan terpadu oleh perusahaan asal China, PT Starbright International Investment, di Sub WP 1B IKN, Rabu, tanggal 15 Juli tahun 2026. PT Starbright International Investment menggelontorkan investasi senilai 1,25 triliun rupiah dan menjadi konstruksi perdana yang direalisasikan oleh perusahaan PMA di IKN. Proyek kawasan terpadu itu ditargetkan rampung pada akhir 2026. Dibangun di atas lahan seluas 15.501 meter persegi, proyek ini akan menghadirkan kawasan terpadu yang terdiri atas apartemen, restoran, area retail, dan perkantoran. Hunian yang dibangun menyediakan unit 1 hingga 3 kamar tidur yang dilengkapi ruang keluarga. Kawasan itu juga akan dilengkapi kolam renang, pusat kebugaran, area komersial, dan ruang terbuka hijau dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Direktur Utama PT Starbright International Investment Lu Keming mengatakan pihaknya optimistis terhadap prospek pembangunan Nusantara sebagai kota baru. Dari data otorita IKN, dua negara yang paling agresif adalah Korea Selatan dan Tiongkok. Korea Selatan masuk lewat BUMN dan swasta besarnya. Mereka bawa konsep Smart City dan Green City yang udah terbukti di Songdo. Fokusnya, infrastruktur digital, transportasi cerdas, dan hunian. Sementara, Cina masuk lewat BUMN konstruksi dan properti raksasa. Mereka bawa uang, teknologi cepat bangun, dan pengalaman bangun kota baru. Fokusnya, pembangunan gedung, kawasan industri, dan perumahan. Bukan berarti negara lain gak ada. Uni Emirat Arab, Jepang, Australia juga ada. Tapi faktanya hari ini, Korea Selatan dan Cina dominasi investasi di IKN Nusantara. Mereka yang paling duluan, paling besar, dan paling berani ambil risiko. Kenapa mereka yakin ke IKN? Pertama, kepastian politik. IKN ini proyek negara. Diatur undang-undang. Ada otorita khusus. Itu bikin investor asing merasa aman. Kedua, pasar 280 juta jiwa. Bangun di IKN dapat akses ke pasar Indonesia. Korea mau jual teknologi. Cina mau jual properti dan produk. Ini pasar yang nggak ada di negara mereka. Ketiga, insentif gila-gilaan. Pemerintah kasih tax holiday, lahan, perizinan cepat, sampai visa investor. Siapa yang nggak tergiur? Buat Korea dan Cina, IKN ini bukan charity. Ini bisnis jangka panjang 30 tahun.